Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Pinuji Iskandar dari program studi Sains Informasi Geografi dengan NIM 2102485 dari kelas 4A. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai hasil pengerjaan tugas pada mata kuliah CAD, yaitu membuat macam-macam simbol peta menggunakan AutoCAD 2009. Langsung saja, yang pertama yaitu simbol tambah ini, yang dimana simbol ini sebagai simbol dari batas negara. Nah, pembuatan dari simbol batas negara ini bisa dilakukan menggunakan fitur line dengan cara mengetik L, kemudian Enter, dan buatlah gambar tambah. Selanjutnya yaitu simbol kotak merah ini sebagai simbol ibu kota negara. Nah, untuk membuat simbol kotak ini bisa dilakukan dengan cara tik rek, enter. Lalu buatlah kotak ini sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya ada simbol merah, yang lingkaran merah, di mana lingkaran merah ini sebagai simbol dari ibu kota provinsi. Nah, untuk membuat simbol ibu kota provinsi dapat dilakukan dengan cara mengetik circle, kemudian enter. Nah, lalu buatlah lingkaran sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada simbol segitiga merah dan juga segitiga hitam, yang dimana segitiga merah ini sebagai gunung api aktif dan segitiga hitam ini sebagai gunung api tidak aktif. Untuk membuat segitiga tersebut dapat dilakukan dengan cara mengetik poligon, kemudian enter, lalu ketik jumlah poligonnya yaitu 3. Kemudian enter dan lakukanlah pembuatan segitiga dengan ukuran sesuai yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada simbol yang berwarna biru ini. Kemudian ada simbol yang berwarna hijau dan juga simbol berwarna hijau dengan arsiran garis-garis. Nah, untuk yang biru ini sebagai simbol dari danau. Dan untuk yang hijau sebagai simbol dari rawa. Dan yang hijau menggunakan arsiran ini sebagai simbol dari sawah. Nah, untuk pembuatan ketiga simbol tersebut dilakukan dengan fitur spline yang terdapat di pinggir layar ini, yaitu spline. Dan buatlah danau, rawa, sawah sesuai dengan imajinasi masing-masing. Nah, selanjutnya juga ada garis berwarna sian ini yang ditandai sebagai simbol sungai. Nah, sungai juga sama menggunakan fitur spline dan membentuk garis lengkung-lengkungan yang menggambarkan objek sungai. Dan yang terakhir ada objek atau simbol garis. Nah, untuk garis ini sebagai simbol dari jalan provinsi. Nah, untuk membuat jalan provinsi ini seperti halnya dengan batas negara, yaitu menggunakan fitur line. Nah, bagaimana sih cara mewarnai pada setiap objek yang dibuat? Yaitu menggunakan fitur hedge. Eh, bisa dilakukan menggunakan bisa dilakukan dengan mengetik H dan enter. Nah, setelah muncul toolsnya, nah pada pattern ini
bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk solid ini sebagai pewarna yang dimana pada kolom swatch banyak warna yang bisa kita pilih sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Nah, untuk arsiran bisa dipilih dari berbagai pilihan, entah itu ANS131 ataupun yang lainnya. Dan untuk sawah sendiri, saya membuat arsiran garis-garis tersebut pada pilihan AR strip Habon, yang dimana pada kolom swatch-nya banyak terdapat garis-garis yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Setelah dipilih pada pattern swatch-nya, kemudian klik add select object dan pilihlah objek-objek yang akan diberi warna ataupun arsiran. Setelah diklik, enter, kemudian klik OK. Nah, eh, dan itulah bagaimana cara mewarnai objek-objek yang telah dibuat. Selanjutnya, saya menggunakan fitur blok untuk menjadikan objek-objek jadi sebuah grup atau menjadi satu grup. Nah, hal itu bisa ditandai dengan ketika kita memilih salah satu objek yang telah diblok, maka objek-objek yang lain atau objek-objek yang dipilih akan mengikuti objek yang diklik. Contohnya seperti misalnya ini batas negara. Ketika kita akan memindahkannya, maka semuanya akan berpindah. Dan yang lainnya pun seperti itu, seperti danau, sawah, terus batas provinsi, gunung aktif ataupun tidak aktif, semuanya telah diblok. Nah, untuk blok ini sendiri bisa dilakukan dengan klik B, kemudian beri nama grupnya, selanjutnya select objek, kemudian pilihlah objek-objek yang akan dijadikan dalam satu grup. Setelah dipilih, kemudian klik enter dan OK. Maka hasilnya akan seperti ini, dan ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Mungkin sedikit halnya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.